Baik, pemirsa LKC TV dimanapun berada, sekarang saatnya kita akan coba hubungi narasumber kita yang saat ini berada di Malang, Jawa Timur, yakni Coach Ridwan Abadi. Assalamualaikum, Coach Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coach Ridwan sehat hari ini saat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair, sehat, baik ya. Semoga semua keluarga juga di LKC dan juga seluruh pemirsa juga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat Amin, semua. amin, amin. Ya, senang sekali Coach Ridwan bisa ikut berbincang-bincang dengan kami di studio LKC TV. Begini Coach, SBC sebagai wadah organisasi para pengusaha-pengusaha muslim khususnya, apa yang sudah diperbuat oleh SBC dalam melakukan pembinaan bagi para anggotanya, Ustaz, agar mereka tetap survive walaupun di masa pandemi COVID-19 ini? Silakan, Ustaz. Ya, yang dilakukan sama SBC ya tentu ada 3 pilar yang selama ini kita pegang, yaitu penguatan secara spiritual, penguatan secara entrepreneurship, dan penguatan secara leadership. Nah, konteksnya dalam bagaimana teman-teman pengusaha ini bisa survive dalam kondisi seperti sekarang, yang kita lakukan adalah kita tetap membuat ada kelas-kelas pendampingan dan pelatihan yang kita datangkan praktisi-praktisi yang secara nasional kemudian sudah bergantian mengisi. Dalam seminggu kita ada 3 kali sesi, jadi ada hari Senin, ada hari Rabu, dan ada hari Jumat gitu ya. Nah, setiap dalam seminggu 3 kali kita ngundang. Sebelumnya sudah ada Pak Biakto, pakar branding yang juga sharing bagaimana untuk bisa mengoptimalkan bisnis. Ada juga kemarin Mas Yoyo yang sharing juga bagaimana kita untuk menguatkan internet marketing, digital marketing. Beliau bahkan sudah biasa untuk membuat bisnis dalam masa Covid. Kemarin juga sharing banyak. Ya, satu hari beliau bisa ikhlas sampai 1 miliar, itu luar biasa sekali dan itu menginspirasi gitu. Dan dalam kondisi Covid kayak gini beliau masih buka 3 perusahaan gitu. Tadi siang masih ada juga Mas Yoyo dari yang punya sambal-sambal sharing gitu. Nah, jadi kita punya kelas-kelas yang terus berkala, seminggu 3 kali selama masa Covid ini, bahkan lebih ya, karena kadang sehari bisa 2 kali. Itu kita sampaikan untuk menguatkan bagaimana teman-teman yang saat ini mungkin down dengan bisnisnya, bingung mau seperti apa yang dia lakukan, akhirnya bisa punya spirit dan punya semangat bagaimana untuk bisa terus survive gitu. Dan nanti juga ada Pak Iwan yang mungkin akan cerita yang di awal juga mungkin sempat pesimis, akhirnya bisa bangkit dan bisa berkembang juga usahanya di tengah Covid ini. Iya, Coach, ini kalau kita melihat sejarah ke belakang, Coach ya, bahwa pada tahun 1998 yang lalu, ini negara kita dilanda krisis ekonomi. Nah, ini kita melihat bukti bahwa ternyata UKM ini menjadi salah satu unit yang tidak terdampak, begitu, bahkan mampu membangkitkan ekonomi negara. Nah, menurut Coach, apakah hal yang sama juga akan berlaku pada saat sekarang ini kita berada pada masa pandemi ini? Silakan. Oke. Kalau disampaikan bahwa tidak terdampak, sebenarnya mau 98, 2008, dan sekarang tahun 2020 ini, UKM sebenarnya tetap terdampak. Nah, cuman UKM punya kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan korporasi besar gitu. Kenapa? Karena kalau perusahaan korporasi besar dengan jumlah karyawan yang besar, mereka juga pembiayaan dan seterusnya. Ketika mata uang rupiah melemah gitu ya, mereka sudah langsung gulung tikar gitu. Perusahaan-perusahaan besar cenderung biayanya besar. Jadi kalau kita bayangkan ibaratnya kayak mobil. Mobil itu kepleset sedikit, kalau guling itu bisa celakanya luar biasa. Nah, UKM ini kayak sepeda. Ya, sepeda itu artinya apa? Bebannya tidak terlalu banyak, karyawannya juga tidak terlalu banyak seringkali. Jadi kalau seandainya jatuh-jatuh sedikit, mereka masih akan tetap survive gitu. Nah, jadi kemampuan survive-nya UKM itu luar biasa. Nah, itulah kenapa sering disebut UKM adalah sokok gurunya ekonomi Indonesia. Jadi karena di Indonesia ini jumlah UKM itu hampir 60 juta. 60 juta UKM itu angka yang sangat besar. Dan UKM itu mempekerjakan 93% angkatan kerja di Indonesia. Jadi bayangkan perusahaan-perusahaan PMA, perusahaan-perusahaan BUMN itu hanya mempekerjakan 7%-nya. Sementara 93%-nya itu ada di UKM. Jadi sepertinya tahun ini pun sama gitu, krisis kali ini pun sama, yang akan menjadi sokok guru atau menjadi tulang punggung dari ekonomi di Indonesia, kemungkinan besar adalah kembali ke UKM lagi. Ya,
terima kasih. Ustadz Hairul, barangkali ada yang perlu disampaikan pada Coach Ridwan? Lanjut ya. Ya, Coach Ridwan, kalau kita melihat barangkali keanggotaan teman-teman di SBC ini kan ada yang usahanya sudah skalanya sudah cukup besar atau bahkan mungkin ada yang masih pemula. Nah ini bagaimana kemudian anggota-anggota ini begitu menghadapi permasalahan pandemi ini mereka masih bisa tetap untuk mampu bertahan di dalam usahanya? Ya, nah di SBC kita punya gerakan namanya belanja di saudara, saling tolong menolong. Jadi kita saling support satu dengan yang lainnya. Bagaimana pengusaha-pengusaha yang skalanya besar, mereka masih bisa berbagi juga dengan perusahaan-pengusaha yang skalanya mungkin di bawahnya, baik itu berbagi ilmu, pengalaman, bahkan juga saling terjadi transaksi bisnis gitu, saling ada yang membantu menjualkan, reseller dan seterusnya. Nah ini yang kita mapping, kita petakan juga. Jadi kalau kita ibaratnya mau belajar lebih dalam lagi, sebenarnya kondisi seperti sekarang ini kita bisa membuat satu strategi pemasaran tertutup gitu. Pemasaran tertutup artinya memang betul ekonomi turun, tapi kalau seandainya produk yang ada itu masih dibeli oleh internal lingkup komunitas, SD sendiri ada kurang lebih sekitar hampir 5.000-an member di seluruh Indonesia, itu masih menjadi captive market yang sangat besar gitu. Jadi kita bisa membuat namanya close market gitu. Nah ini sebenarnya menjadi satu kesempatan tersendiri untuk kita bisa survive gitu. Jadi belilah di saudara, belilah di tetangga, belilah di orang-orang yang dekat dengan kita, itu akan menjadi satu kekuatan sendiri gitu ya. Nah ini mungkin kalau sesuai dengan tema hari ini, kita berbicara bagaimana kita bisa survive dan juga kita bisa tetap menghasilkan omset dari rumah. Ini kalau diizinkan saya mungkin sharing slide, boleh diperkenankan? Oh ya, silakan. Oke, coba ini saya sediakan ada slide, kita mungkin bisa berbagi. Nah, ini bisa disimak ya. Muncul nggak ya kira-kira di studio? Muncul. Iya. Slide kita. Muncul ya sudah ya? Iya. Nah, tema kita hari ini meraih omset dari rumah di masa pandemi. Ini yang kemarin di-request sama teman-teman dari LKC TV. Nah, saya coba untuk menggambarkan dari kondisi pandemi ini bahwa kita itu seperti dalam kondisi itu dihadapkan dengan ombak. Jadi pengusaha-pengusaha kecil, UKM, ini kayak kita sedang berenang di pinggir pantai yang sedang ada ombak yang besar yang datang. Nah, ketika ombak ini datang, kita itu ada 3 golongan. Ada yang kita itu panik, yang resikonya kita akan tenggelam. Jadi biasanya ketika kita ada ombak itu kita tuh panik gitu ya, akhirnya kegulung sama ombak dan resikonya bisa tenggelam. Ada golongan yang kedua, orang-orang yang bersiap, tenang, dan akhirnya dia bisa berenang pelan-pelan ke tepian dan selamat gitu ya. Tapi ada yang ketiga, ketika ada ombak datang, justru malah ngambil papan selancar dan dia malah berselancar di atas ombak. Nah, ini kita ini masuk golongan yang mana? Nah, seringkali UKM itu kebanyakan yang dia akhirnya tidak bisa survive itu karena dia masuk golongan pertama, panik, akhirnya salah mengambil keputusan, karyawan dipecat, usaha ditutup dan seterusnya, dan akhirnya tenggelam. Tapi ada juga yang mungkin sudah lebih berpengalaman, mungkin sudah pernah bangkrut, akhirnya ketika krisis cepat ambil ancang-ancang, berenang ke tepian, akhirnya bisa ngelewatin krisis ini. Tapi ada juga yang mereka expert, bahkan bisa ngelihat peluang dan berselancar. Kenapa? Betul, krisis ini seperti apa. Nah, ini golongan kita. Nah, maka pemirsa sekalian kira-kira pengen yang mana nih? Pengen jadi yang golongan pertama, yang panik dan tenggelam, yang kedua atau yang ketiga ini ya? Yeah. Nah, dan ini krisis ini kalau kita nggak siap, ini jangan sampai kita terjadi masuk dalam golongan yang tidak siap dan kita bisa tenggelam. Nah, ini kenapa kita terus belajar, membekali teman-teman di SBC itu untuk ayo belajar terus, kita mempersiapkan diri, ayo kita belajar preparation. Kenapa? Karena jangan sampai kita masuk golongan yang panik dan tenggelam, tapi kita minimal yang prepare dan selamat. Syukur-syukur kita bisa jadi yang winner, yang pemenang ini, yang jadi yang berselancar di atas ombak. Nah, karena apa? Karena bisnis itu adalah menciptakan solusi atas masalah dan kebutuhan orang. Dan dalam kondisi seperti sekarang, itu masalah itu, banyak konsumen itu masih punya masalah dan masih punya kebutuhan. Hanya dia berpindah saja, gitu. Jadi, masalah dan kebutuhannya itu bergeser. Jadi, yang tadinya kebutuhan, primer, sekunder dan tersier. Nah, sekarang yang tersier dikurangi, jalan-jalan dikurangi, gitu ya. Orang banyak di rumah. Nah, pola spending atau pola belanjanya yang berubah. Nah, ini kadang-kadang kita gagap, teman-teman UKM nggak siap, sehingga akhirnya mereka menganggap, wah konsumennya hilang. Saya sedih sekali, tadi saya melihat salah satu berita di Pakis ya, di Malang itu, sampai petani-petani itu membuang sayuran, ada yang dibagi, ada yang dibuang ke sungai. Nah, ini sebenarnya karena kegagal pahaman untuk mengetahui bahwa sebenarnya pasarnya masih ada. Tapi orang sekarang nggak belanjanya ke pasar gitu, orang belanja di tempat lain, nanti saya akan cerita. Nah, sehingga
yang harus dilakukan sama UKM itu adalah memahami peta dalam menghadapi krisis ini gitu ya. Saya gambarkan bahwa krisis ini seperti ibaratnya kalau kita ngelihat dampaknya kepada ekonomi ini dia grafik COVID itu naik, ekonominya turun. Nah, pada saat ekonomi turun, ini usaha itu ada 3 kategori. Ada kategori yang bisnis itu ikut turun seiring turunnya ekonomi. Tapi ada kategori yang kedua, pada saat ekonomi turun, justru dia ya biasa-biasa saja, landai-landai saja, tidak terlalu jauh. Jadi ada golongan pertama, ini yang turun, ada golongan kedua yang landai-landai saja, dan ada golongan ketiga, gitu ya, yang justru malah naik. Nah, kita harus mengevaluasi dulu, bisnis kita ini masuk kategori yang mana? Apakah kita yang turun, ini bisnis 1, ya, bisnis condition 1, atau kita yang landai, atau kita justru yang naik. Nah, kita ada di mana? Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena cara mengambil keputusan dan solusinya itu berbeda, ya. Cara mengambil keputusan dan solusinya berbeda. Nah, ini kalau dari lihat the coding of the economic of COVID-19, ada bisnis-bisnis yang potensialnya turun, ini di sini, ini potensial loser, ya. Ada bisnis-bisnis yang dia potensinya naik, ini yang di sini. Nah, kalau kita lihat. Nah, jadi bisnis contohnya kayak pariwisata, terus ada tadi bisnis tentang transportasi, otomotif, terus bisnis kayak properti, manufaktur, finance itu turun. Ini bisnis yang di sini drop nih, usahanya turun. Ada bisnis yang landai-landai saja. Ya, saya di sini ada pendidikan, oil and gas, agriculture, ini biasa-biasa aja sih, dampaknya nggak terlalu signifikan. Tapi ada juga yang dia potensi naik. Nah, bagi teman-teman yang pengen memulai usaha dari rumah, maka carilah bisnis yang di sini nih. Bisnis yang hubungannya dengan e-commerce, ya hubungannya dengan personal healthcare gitu ya, food processing gitu, dan juga ini bisnis yang berhubungan dengan medical supplier. Nah, itu bisnis-bisnis yang sekarang potensinya naik. Jadi kalau kita mau masuk di bisnis sekarang, ambil yang BC 3 gitu ya. Karena itu potensinya naik. Kalau bisnis 1 udah tinggalkan, ini sekarang sudah kondisinya sangat memperhatinkan sekali gitu. Saya punya usaha itu supplier ke toko oleh-oleh, wah sekarang bisa dibilang hampir nggak ada omsetnya, bahkan dibayarnya mundur gitu ya, maka harus shifting juga gitu ya. Bisnis 2 saya punya agriculture, nanti saya juga cerita gimana saya menangani bisnis saya yang di agriculture, dan BC 3 ini ada frozen food dan lainnya, alhamdulillah masih naik gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau menghadapi masalah seperti sekarang? Saudara-saudara sekalian, sahabatku sekalian, pemirsa di rumah, kita bisa melakukan yang namanya re-engineering market. Nah, jadi yang tadi ngerasa, waduh ini porak-poranda kata Ustadz Hairul ya, sudah habis-habisan gitu. Sebenarnya konsumen itu nggak hilang kok, konsumen masih ada. Tapi konsumen itu kita perlu bagi, ada existing market dan ada new market. Nah, jadi usaha-usaha teman-teman yang sudah punya usaha bisa dievaluasi. Kira-kira berapa existing market yang masih tersisa? Sekarang kalau dilihat BC 1 dan BC 2, BC 1, BC 2 itu maksudnya bisnis-bisnis yang turun tadi, ini rata-rata paling menyisakan 30%. Jadi tinggal menyisakan 30% yang masih eksis. Sisanya itu sudah pada ada yang pulang kampung, ada yang mudik, ada yang stay at home, yang akhirnya dia nggak datang lagi ke usaha kita gitu ya. Nah, jadi kalau yang kita lihat di sini, yang siapa yang 30% ini yang pelanggan yang masih beli, mungkin 30 ya, mungkin tinggal sisa 30% tadi. Nah, oleh karena itu maka kita harus cari new market, 70%-nya kita harus cari dari sini 70%. Nah, new market ini siapa? New market ini bisa konsumen dengan segmen yang sama, tapi dia channelnya berbeda. Misalnya tadinya bisa makan di tempat, tapi karena nggak boleh makan, ada peraturan, harus beli dari rumah, gitu ya. Nah, ini ada, mungkin kita bisa cari di sini misalnya 30%-an, gitu ya. Atau kita garap lagi 40% ini dari market baru, gitu. Jadi sehingga kita masih tetap bisa punya konsumen, gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Contoh sederhana gini. Misalnya saya biasa punya rumah makan, restoran ayam goreng. Nah, konsumen saya mahasiswa. Nah, saat ini mahasiswa karena PSBB, akhirnya dia harus pulang. Dia nggak boleh lagi datang ke maksudnya dia tidak ada di sekitar kita. Hanya 30% mahasiswa yang asli Malang mungkin yang akhirnya masih konsumsi kita gitu ya. Maka apa yang bisa dilakukan? Maka kalau perlu kita menciptakan pasar baru gitu. Karena konsumennya existingnya tinggal 30%. Nah, pasar baru ini siapa? Ya kita buat misalnya konsumen yang ada, misalnya kayak masuk dananya, tapi pemasarannya lewat online. Channel berbeda itu berarti online. Atau kita bisa garap market baru, garap ibu-ibu, garap yang lainnya. Nah, ini masih bisa dilakukan juga gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, sehingga kalau kita mengengineering market, ini kayak tadi, kita mau menyesuaikan, maka kita juga butuh mengengineering produk. Nah, kita membuat produk baru. Nah, produk baru itu apa? Produk yang sudah ada dimodifikasi, atau membuat produk setengah jadinya, atau membuat produk mentahnya. Nah, ini ide-idenya sudah mulai bisa digarap di sini nih. Produk modifikasi, setengah jadi, dan produk mentah. Ini contoh yang dilakukan sama teman-teman, produk jadi,
Nah, ini tadinya ada Mas Akbar, ini member SBC di Samarinda, usahanya catering seperti Pak Iwan, ketika sudah ini mau acara ternyata dibatalkan semua, drop. Nah, akhirnya hampir nggak bisa jualan, beliau sedih, dan akhirnya karyawan hampir dipecat. Saya bilang, jangan, tapi di re-engineering aja produknya. Re-engineeringnya gimana? Yang selama ini ngelayanin konsumen itu ibaratnya untuk acara pesta pernikahan dan lainnya, sekarang udah buat aja ya produk, misalnya punya produk apa, punya nasi kuning, punya nasi goreng, punya apa, dikemasin, dipoto yang bagus, pasarkan lewat sosial media. Nah, akhirnya dipraktekkan gitu dengan ala kadarnya. Nah, ini masalah nih. Jadi kuncinya praktek memang ya. Nah, beliau membuat nasi goreng, membuat nasi kuning, dipasarkan lewat sosial media. Ternyata Masya Allah dengan hanya sederhana seperti ini, beliau masih bisa mendapatkan omset nih. Nah, ya, ini member kita. Jadi kita semangatin gini bisa berjualan dari rumah gitu ya. Jadi masak, dipasarkan lewat sosial media, alhamdulillah. Jadi bisa dapat omset lagi, bisa jualan lagi, nggak perlu tutup gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh juga re-engineering produk, misalnya contoh produk jadinya di re-engineering gimana? Yang tadinya mungkin fashion itu jilbab biasa, sekarang akhirnya dikasih ada maskernya, menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya, kalau fashion. Nah, bisa juga membuat produk jadi apa setengah jadi. Produk setengah jadi contohnya apa? Ini Pak Dede, member SBC di apa namanya Bandung. Tadinya sudah sangat pesimis karena pesanan-pesanannya sudah dibatalkan hamin 1 minggu, padahal sudah belanja gitu ya. Nah, terus rumah makannya di Lembang sudah, rumah makan Lembangnya tutup hampir 1 minggu, nggak ada omset, bahkan sudah turunnya sudah sampai 100%, bukan lagi 70% gitu ya. Ini kasihan sekali sebenarnya. Bahkan beliau sampai mau mencat karyawan untuk bingung ini karyawannya gimana gitu. Nah, lalu apa yang saya lakukan sama, kita menyarankan untuk mereka membuat re-engineering produk. Nah, akhirnya produknya dicari. Rumah makan Lembang itu terkenal dengan apa? Oh, terkenal dengan tutuk oncom. Ya sudah, dibuat produk setengah jadi yang bisa dikirim kemana-mana. Nah, akhirnya beliau membuat tutuk oncom. Nah, dibuat tutuk oncom seperti ini, ya, tutuk oncom instan. Dijual harganya 50 ribuan per 100 gram atau berapa ini ya. Nah, ternyata ketika dibuat seperti ini, tinggal di rumah nanti dipanaskan lagi, kasih ini, ada tutorialnya, dipasarkan, alhamdulillah sehari laku sudah kurang lebih sekitar 20 kilo gitu ya. Kalau 100 gramnya aja, satu onnya itu 50 ribu, kalau sudah satu hari 20 kilo kan lumayan omsetnya, kayak gitu. Akhirnya sekarang bertambah sudah 50 kilo per hari katanya. Nah, yang tadinya mau tutup, nggak jadi tutup, akhirnya jalan. Nah, malah karena dia jalan, terus akhirnya sementara rumah makan dan catering yang lain tutup, nggak punya karyawan. Nah, Allah kasih keberkahan lagi, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu meminta beliau memberikan kepercayaan untuk menyediakan buka dan sahur serta takjil seluruh karyawan Rumah Sakit Hasan Sadikin selama bulan suci Ramadan, dan akhirnya bisa jalan lagi. Wah, ini omsetnya lagi kan nggak kelihatan kan? Coba kalau tadi ditutup karena sudah pesimis ya, akhirnya mungkin nggak dapat omset. Nah, tapi nanti karena dia masih optimis, akhirnya bisa dapat omset. Nanti Pak Iwan juga akan cerita bagaimana usaha cateringnya di Samara Food gitu ya. Ini contoh sederhana yang kita lakukan. Nah, ini ayam goreng nolongso membuat produk setengah jadi, ini menurut saya juga ya. Nah, ini buat ada ayam dan bebek yang diungkep, ada sambal yang sudah siap dipasarkan. Ini contohnya ya. Ini Mas Aldi sebelah Asgar dari Jogja membuat seblaknya sekarang dibuat seblak frozen atau seblak dalam kemasan yang tadinya dine-in gitu ya. Nah, ini batagor Jepang, akhirnya kita membuat ada namanya batagor frozen, buat juga tempe ayam dan seterusnya, ini masih jalan ya. Nah, ini contoh yang kita lakukan. Ini Mas Parman SBC Surabaya yang tadinya cuma jualan kaos, sekarang akhirnya buat masker, sudah laku 500 piece per hari. Nah, ini contoh-contoh teman-teman SBC yang akhirnya survive ketika mereka bisa membuat re-engineering produk. Ada juga produk mentah. Nah, produk mentah apa? Produk mentah yang dijual, misalnya contoh ini. Ini ada teman saya juga, dia buat namanya presu. Nah, dijual akhirnya ayam frozennya. Ayam masih dalam bentuk bekunya, belum diolah, sak tepungnya, sak bumbunya gitu. Jadi bisa membuat produk mentah juga untuk dijual. Nah, ini kebun saya, kebun berkah, ya tetap tanam juga cabai, tetap tanam walaupun harganya sekarang mungkin nggak begitu bagus, tapi akhirnya kita akhirnya saya cari juga produk-produk yang lain yang masih bisa kita pasarkan kayak jahe, ya kayak serai. Ini kan banyak dipakai untuk minuman-minuman yang menyehatkan selama bulan Ramadan. Plus kita jualan ada gurame, kita juga jualan ada udang gitu. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, ini contoh namanya re-engineering produk gitu ya. Atau bahkan kalau memang kita nggak bisa re-engineering, kita bisa pivot membuat produk baru. Nah, ini contohnya Mbak Nafi, member SBC di Jogja, tadinya jualannya salad buah, karena nggak begitu laku, akhirnya sekarang ngambil momentum jualan kurma. Nah, jadi masih bisa jualan, alhamdulillah ya. Nggak perlu membuat produk, cari supplier.
Nah ini usaha saya tadi, ya usahanya anak saya sih sebenarnya. Nah ini makaroni mambo karena kita jualannya di tempat oleh-oleh dan oleh-oleh sekarang lagi drop, akhirnya ya sekarang pivot ganti jadi jualan kue cookies gitu ya, kue-kue kering untuk lebaran gitu. Jadi ini pivot contohnya ya. Ini ada sahabat saya juga, klien saya di Gresik tadinya jualannya handphone, sekarang jualan herbal, madu, dan juga jualan sarung. Nggak perlu malu, nah, ini contoh namanya pivot gitu. Jadi peluangnya masih ada, ayo obah, ayo ikhtiar. Insya Allah kalau kita ikhtiar, rezeki insya Allah masih bisa kita dapatkan. Ya. Nah ini saya cerita bagaimana prosesnya, bahkan sekelas kayak KFC aja, itu sekarang turun ke jalan gitu ya, buat kayak UKM, kayak gerobatan. Nah ini kok yang gede-gede aja mereka mau turun kayak gini, masa kita nggak mau ikhtiar, kita nggak mau usaha ya. Dan ini terakhir saya ceritakan bagaimana tipsnya untuk jualan di rumah. Nah kalau kita di rumah, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah jualannya, karena kita nggak bisa kemana-mana ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini bisa menggunakan channel-channel online, termasuk selain marketplace kayak gini, bisa juga pakai misalnya Gojek, bisa Grab gitu ya. Nah ini bisa dioptimalkan juga kita jadi distribution channelnya. Nah kalau sudah punya distribution channel, gimana caranya ngomset dari rumah? Yang pertama kita buat media distribusi atau toko ya, kayak tadi selain marketplace ya ada Facebook, ada sosial media juga, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Nah ini saya contohkan, ini kita hanya menggunakan WhatsApp. Jadi tokonya dibuat di WhatsApp, buat grup gitu ya, masukin orang-orang yang tertarik. Dan sederhana sekali, bisa dilakukan di rumah, siapapun bisa, ibu-ibu insya Allah bisa membuat kayak gini, produknya diposting di sana. Nah ini jualan apa? Jualan ikan ya, Kebun Berkah jualan ikan gitu ya. Nah setelah kita buat media distribusi, yang kedua lakukan namanya brand aktivasi atau membuat orang tahu tentang produk kita. Jadi kita buat konten edukasi, di-share di sosial media. Nah ini contohnya kita ceritakan serai itu manfaatnya apa, udang itu gimana. Nah kita buat konten-kontennya lalu di-share ke sosial media, ke Facebook, Instagram, dan seterusnya. Nah setelah di-share, nanti orang-orang pasti kan akan ada yang tertarik. Jadi kita seringkan, kalau perlu diiklankan gitu ya. Nah nanti akhirnya dari situ, mana ya? Maaf, ini kok lewat. Nah setelah kita orang ini, oh ini langsung, ini ada yang kehapus berarti slide-nya, mohon maaf. Nah, lalu setelah nanti orang tahu bagaimana membuat orang itu datang, kita open PO, ya bisa kita buat juga nanti ada orang-orang itu untuk dia mau beli, dan alhamdulillah ini bisa banjir order contohnya nih. Ya, dalam waktu hanya 2 hari saja alhamdulillah keluar 1 ton ikan gurami, patin, lele. Nah, ini kalau tahu caranya bisa seperti ini, gitu ya. Nah, dalam waktu 4 hari 700 kg udang, lemon, jambu gitu ya. Nah, jadi kita masih bisa ikhtiarkan tadi. Jadi apa yang bisa dilakukan kayak tadi, buat dulu tokonya di marketplace atau dimanapun. Yang kedua, lalu iklan buat media edukasi di sosial media, iklankan, promosikan gitu. Yang ketiga, kalau sudah ada yang tanya-tanya, orang sudah datang, nah tugas kita apa? Ngasih promo, ngasih penawaran ini. Kenapa kok guraminya bisa laris? Karena kita kasih promo, ada PO jangka waktu tertentu. Setelah itu kita optimasi dan alhamdulillah banjir order. Nah ini yang bisa dilakukan sama teman-teman ya. Insyaallah itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Nah ini cukuplah sementara ya. Nah nanti saya kembalikan dulu ke teman-teman. Nanti Pak Iwan mungkin juga akan menambahkan gitu ya. Nah ini bagaimana tipsnya agar bisa jualan dari rumah. Ya, baik. Terima kasih Coach Ridwan. Tetap di tempat Ustaz ya, nanti kita akan sambung kembali. Saya akan coba menghubungi narasumber yang lain, yaitu Pak Iwan Surya Dimaja yang saat ini berada di Bandung. Beliau ini salah seorang pengusaha kuliner, ya, catering. Nah, bagaimana suka duka beliau, bagaimana upaya beliau agar tetap survive di tengah pandemi saat ini. Baik, assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Ya, Pak Iwan sehat ya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, senang sekali nih Pak Iwan bisa ikut berbincang-bincang dengan kita di studio LKC TV. Ya, begini Pak Iwan, barangkali perlu diceritakan pengalaman kepada pemirsa di rumah. Bagaimana Bapak di saat masa sulit seperti sekarang ini, namun usahanya masih tetap survive, bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan omset. Silakan Pak Iwan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa LKC yang diridhai Allah,
alhamdulillah bisa silaturahmi dalam acara di LKCTV. Sebenarnya saya termasuk yang kaget juga, dan kaget sekali ya dalam kondisi kayak gini. Kalau waktu saya bangkrut itu kan udah ada simptom, tanda-tanda kita mau ada satu gejala penurunan. Nah, kalau ini sama sekali tidak ada simptom segala macam, karena saya pikir corona itu hampir sama dengan flu babi atau flu burung waktu itu yang dari China juga. Karena 2014 kita menerima order, kita masih menerima pesanan-pesanan untuk bulan depan. Kita kan kebetulan kita tuh catering. Kita catering untuk corporate, jadi kita biasanya terikat dengan kontrak. Jadi kita catering yang mengisi beberapa perusahaan itu setiap hari untuk makan siang, Senin sampai Sabtu biasanya. Nah, begitu tanggal 15 diumumkan oleh Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, bahwa sekolah, kantor itu work from home semua, belajar di rumah, maka otomatis market catering yang biasa berjalan Senin sampai Sabtu itu sama sekali off. Jadi kontrak tinggal kontrak. Jadi beberapa event juga yang sifatnya insidental juga berhenti, termasuk wedding ya. Wedding. Akhirnya saya hanya berpikir 2 minggu waktu itu. Tapi ternyata waktu itu saya masih punya harapan, karena masih ada satu wedding yang waktu dekat waktu itu. Akhirnya uang semua saya belanjakan, meskipun uang dari dari customer juga belum masuk, saya belakang. Ternyata di tanggal 20 waktu itu ya, kita udah gladi kotor dan lainnya ke gedung segala macam. Malamnya diputuskan untuk cancel, tidak boleh ada kegiatan yang berkumpul waktu itu. Nah, waktu itu sempat kaget sekali dan memang cukup mencekam ya, buat saya mencekam. Ketika itu ya saya cuma berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap saya mengalami sesuatu yang hentakan hidup yang berat, seakan-akan tidak ada harapan gitu ya. Orang mati kan sudah tidak harapan sebenarnya. Makanya orang ada yang meninggal selalu mengucapkan innalillahi. Itu saya selalu mengucapkan itu. Kita semua kembalikan kepada Allah. Nah, waktu itu hari Rabu, hari Kamis saya panggil karyawan, saya ajak diskusi. Kebetulan saya sudah menyiapkan sih sebenarnya setahun yang lalu ada beberapa konsep yang mau dijalankan dan belum sempat dijalankan waktu itu. Dan mau dijalankan sebenarnya di bulan April ya waktu itu. Tapi ternyata situasinya kayak gitu, dan untuk mahasiswa tadinya. Ternyata mahasiswa juga itu off. Ya akhirnya kita diskusi dan saya masih punya satu konsep lagi yang belum sempat kita jalankan, yaitu adalah saya cuma berpikir satu waktu itu, apa sih kompetensi inti Samara Food itu sebenarnya? Dan saya menyimpulkan bahwa kompetensi inti Samara Food itu adalah produk. Baik produk jadi, setengah jadi, itu kompetensi inti kami. Nah akhirnya kita berhitung, dan kita juga melihat market ya. Market catering yang saya punya market, mungkin database saya sekitar 200, itu ternyata meskipun kantornya di kota Bandung, dekat dengan kami, itu ternyata rumahnya itu jauh dari kantornya. Dari dapur saya itu cukup jauh ini itu. Nah akhirnya saya memutuskan, saya membuat produk baru waktu itu, dan konsepnya sebenarnya ghost kitchen ya, waktu ghost kitchen. Jadi kita punya dapur, kita punya produk. Nah siapa sasaran yang mau kita targetkan ini? Kalau kita melihat target market catering yang saya punya database sekitar 200, sama sekali tidak ada respon ya, sama sekali.
Akhirnya saya ganti strategi, pakai geografis. Jadi ada 2 yang kepikiran waktu itu, kayaknya orang pada di rumah ini, nggak kemana-mana. Nah, gimana caranya menyiapkan makanan masakan di rumah, tapi yang dengan menu restoran. Itu. Yang kedua, ya, geografi, karena orang juga nggak terlalu tertarik untuk take away. Saya pikir kayak itu ya, karena keluar pun kayak beresiko. Akhirnya bagaimana caranya kita mendekatkan atau kalau perlu menyiapkan masakan yang langsung ke konsumen. Akhirnya waktu itu kita berpikir, oke, kita akan bermain di radius 1 sampai 2 kilo. Routing di daerah kami, kita adalah perumahan menengah ke atas yang kami sasar. Nah, 2 hari kemudian, waktu itu hari Sabtu kita persiapan. Nah, ini brand aktivasinya seperti apa gitu ya. Karena kalau untuk di sosmed saya pikir beratnya tuh mungkin perlu waktu. Kedua, market catering sama sekali tidak ada respon. Karena emang rumahnya jauh-jauh, malah ada yang di Kabupaten Bandung, Bandung Barat gitu ya. Akhirnya apa? Saya bikin brosur pakai kertas berwarna hitam putih. Akhirnya print, sebagian karyawan saya suruh nyebarin brosur di di 1 kilo aja waktu itu. Yang dekat dengan kami yaitu Ciheo Gelis, Saninten dan Sukaluyu, itu kompleksnya lumayan menengah ke atas. Alhamdulillah 1 per 1 masuk. Minimal mereka nanya ya. Begitu nanya, saya simpen dengan kode khusus. Berarti dia istilahnya tuh ya, kalau di sosmed itu yang nge-like kayaknya tuh. Dan setelah itu kita kasih informasi brosur, informasi makanan yang kita jual lewat WA. Dan itu kami coba lakukan selama hampir 3 minggu tidak terputus. Jadi tiap pagi salah satu karyawan nyebar brosur. Alhamdulillah minggu kita mulai. Saya bilang ke karyawan, kita mulai minggu tolong tidak ada libur dulu gitu ya. Minggu kita mulai dengan omset 200.000 ya waktu itu. 1 hari ya. Jadi untuk produknya itu sendiri kita siapkan begini. Kita punya, kalau kita ke restoran, kita duduk, kita disodorin menu. Menunya sama seperti di restoran. Tapi masakannya Nusantara. Ini Sunda dan Nusantara. Ini tuh. Jadi, nah, kalau di restoran itu kan orang pesan ke waiter, lalu langsung ke dapur, dimasak, datang lagi ke meja. Nah, kalau ini enggak. Customer kontak lewat WA atau by phone, kami langsung memasak, setelah matang langsung diantar ke customer. Nah, ini awalnya kita cuma 300 besoknya. Pas hari Jumat mudah-mudahan ada berkah. Alhamdulillah dapat 80.000 hari Jumat minggu pertama waktu itu. Alhamdulillah. Ya kita deg-degan juga, tapi kita syukuri. Karena saya yakin Allah tidak akan mentelantarkan kita gitu ya. Kita hanya berikhtiar. Itu aja sih waktu itu. Kita ubah lagi strateginya. Kita bikin produk paket kata saya tuh. Awalnya kita produknya cuma ayam teriyaki yang mau kita jagokan waktu itu. Tapi ayam-ayam yang lain ada, mulai ayam bumbu cobek, ayam asam manis, tapi ayam teriyaki yang kita jagokan. Alhamdulillah emang laku. Nah, minggu kedua mulai penambahan market ya. Mulai penambahan market, omset juga udah mulai nambah, tapi masih agak stuck ya. Akhirnya kita buat lagi menu-menu yang benar-benar kita harus berani, kata saya tuh. Kita harus berani. Kita mau jual apa? Kita jual gurame goreng, atau gurame asam manis, atau gurame apa? Itu gimana? Nah itu, kalau untuk skala catering mungkin tidak bisa melakukan seperti itu ya. Catering itu biasanya ada minimal, mungkin Pak Dede itu biasa 100 ya Pak Dede ya, kalau Pak Dede sedang menyimak.
kalau kita nggak ada minimalnya ya 1 porsi. Sampai suatu waktu ada yang pesan, Pak Iwan minta ayam bumbu cobek 1 potong, ayam serundeng 1 potong. Saya jual harganya 12.500. Jadi cuma 25.000 waktu itu. Diantar kebetulan komplek sebelah juga. Kok saya bingung. Cuma 25.000 Pak? Iya. Nah, di situ juga karyawan kita kasih pelajaran juga bahwa kita ini bukan catering, kata saya. Ini adalah resto. Orang datang ke resto kan tidak mungkin makan untuk 100 pack, tidak selalu. Orang datang sendiri ya makan untuk 1 pack. Gitu. Jadi tiap hari saya tuh mengedukasi karyawan ya bahwa memang yang namanya catering kita itu udah berubah menjadi resto. Makanya yang saya lakukan pertama kali adalah mengubah mindset karyawan. Yang kedua adalah manajemen dapur. Yang ketiga adalah manajemen pengiriman. Kalau manajemen pengiriman saya masih banyak terlibat, gitu. Karena rute mana? Karena begini, saya menyasar hanya 1 sampai 2 kilo routingnya tuh. Kenyataannya tidak. Saudara yang contohnya Sanintan itu radius dari saya 500 meter. Brosur saya di-share ke saudaranya yang di Antapani. Antapani pesan. Antapani itu sekitar 4 kilo lah dari itu. Akhirnya apa? Antapani pesan. Ada yang di-share ke saudaranya atau ke temannya di Cimahi. Cimahi dari saya 12 kilo. Akhirnya pesan, malah tiap hari pesannya itu. Jadi akhirnya routing yang terjadi sekarang adalah 12 kilo, yang paling jauh itu Cimahi. Ini itu. Karena apa? Ternyata marketing mulut ke kuping itu sekarang. Karena saya dengan sosmed itu tetap jalan, tetap ini juga istri saya yang ini. Hanya saya berpikir saya harus lebih cepat gitu dari yang dilakukan itu. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini tadi saya cek ada 55 customer yang aktif. Mungkin sehari hanya 10 customer yang pesan. Tapi itu gantian. Jadi kita belajar perilaku juga di sini. Jadi ada customer yang emang ibu-ibu, malas masak gitu ya tuh. Itu mungkin yang menjadi market ini kita. Market. Potensial kita. Ada juga yang seminggu sekali kalau itu saja. Ada juga yang istilahnya tuh hanya sekali-kali kalau tidak masak. Itu ada juga. Jadi emang ada beberapa yang hampir tiap hari itu pesan ya. Apa nggak bosan gitu deh. Tapi alhamdulillah kita juga berpikir kita harus tetap variasi gitu, ada inovasi kayak bulan Ramadan kita menyediakan cuma 2 ya. Putus. Ya, Pak Iwan. Pak Iwan masih mendengar suara saya? Ya, membenahi sistem di dalam internal supaya si customer tetap terjaga secara kualitas. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi tiap malam itu selalu saya share. Yang 55 customer itu saya share. Saya share menu besok apa aja. Jadi ada 40 menu, itu tiap hari ada. Jadi ada 2, ada menu yang ala carte itu sekitar 40 menu, mulai udang asam manis, udang saus tiram, udang goreng tepung, udang aja udah berapa. Gurame pun ada berapa, ada 5 sampai 6. Ayam pun sop, ada sop iga, sop buntut. Itu kan itu mirip resto aja gitu ini tuh. Makanya ini lebih cenderung ke ghost resto ini tuh. Nah, tiap malam saya share bahwa besok menu yang 40 macam lebih itu ada terus, dan tiap malam kita punya paket family namanya. Itu saya jual harganya cuma 60.000 untuk 5 porsi. Itu
terdiri dari lauk, sayuran, dan tumisan atau gorengan ya, perkedel kalau di Bandung ya. Orang melihatnya itu cukup murah, jadi satu porsi itu hanya 12.000 gitu. Tapi kita dapat makanan yang benar-benar bergizi tinggi dan insya Allah kualitasnya kualitas resto gitu ya. Tiap hari kadang-kadang nambah 1, 2. Jadi sebelum apa namanya tuh sebelum puasa, target yang sasaran yang mau kita garap adalah kantor sebenarnya. Jadi eat at kantor, eat at office, ini ada konsepnya itu. Tapi kita baru berjalan 2 minggu gitu. Jadi ke kantor pun 1 porsi pun kita layanin, gitu. Tanpa ongkos kirim kalau kantor. Jadi itu yang mau kita layanin sih sebenarnya habis Lebaran. Tapi 2 minggu sebelumnya malah udah ada pesanan ya kita garap juga gitu. Jadi jadi itu yang saya lakukan dan alhamdulillah makin ke sini selama kita tetap konsentrasi menjaga kualitas. Jadi kualitas itu pertama dari kualitas makanannya sendiri, kedua adalah dari pengantaran dari sisi waktu dan safety-nya ya, keselamatannya gitu. Karena bisa jadi kan dalam pengantaran kita ada rusak atau tumpah atau apa, kita jaga ini. Jadi itu yang kita lakukan dan ini membuat kita optimisnya tuh apa? Jadi kita membuat kolam meskipun baru 55 orang, tapi mereka insya Allah kembali gitu. Meskipun ada yang kembalinya 2 minggu sekali gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang kembalinya mungkin dalam 2 bulan ini dia 3%, ada juga segala macam. Yang saya optimis itu mereka kembali. Dan insya Allah kalau dengan demikian, insya Allah kita tinggal membesarkan market. Karena saya juga dulu berpikir, apa market cepat, kalau seandainya kita tidak bisa menjaga market itu sendiri. Mungkin untuk sementara itu yang saya lakukan selama 2 bulan terakhir. Alhamdulillah, jadi saya sendiri terjun langsung sebagai FBM, manager, karena saya menyusun menu, memanage dapur, mentraining karyawan sendiri segala macam. Yaitu yang saya lakukan. Jadi sampai di awal proses saya menekankan ke karyawan, jangan bertanya atau berharap sampai kapan atau kapan catering akan mulai lagi. Jangan, kata satu. Ini ada satu model bisnis yang kita lakukan dan ini hasilnya sudah kelihatan, juga kajian tidak malah insya Allah hari Senin THR juga kita akan bagikan. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya mau pandemik sampai kapanpun usaha ini akan membesar. Jadi ketika istilahnya pandemik sudah selesai, kita nggak tahu kapan, catering mungkin akan, dan ini akan menjadi bisnis baru untuk divisi yang berikutnya gitu. Itu sedikit sharing yang saya lakukan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi terima kasih. Karena teman-teman di Bandung tuh pada give up juga gitu, pada desperate ya. Ini ya, terutama yang di teman-teman yang resto ya terutama ya, karena mereka dan mereka mulai dengan delivery order juga terlambat ya. Kalau saya 2 bulan yang lalu, jadi tanggal 22 ya, 21 saya udah mulai 21 Maret. Ya baik, gitu. Pak Iwan, ya, gitu. Kalau boleh tahu nih Pak Iwan, saat ini berapa jumlah karyawan Pak Iwan? Apakah mereka masih bisa dipertahankan semua? Tidak ada yang sampai dirumahkan begitu Pak Iwan? Kalau untuk karyawan kita tuh hanya punya karyawan. Kalau catering itu kita lebih banyak karyawan harian ya. Kalau untuk catering kami. Jadi kita hanya punya 4 karyawan produk, itu hanya di dapur. Dan sampai sekarang alhamdulillah semuanya masih bekerja gitu ini. Alhamdulillah. Untuk yang 4, karena yang harian itu
berhenti dengan sendirinya apabila kontrak atau pesanan event peneliti. Jadi alhamdulillah yang 4 orang masih bertahan sampai saat ini, dan mungkin insya Allah habis lebaran kita akan nambah ya, nambah untuk delivery dan cooknya ya, cooknya. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan, nanti akan kita sambung lagi. Baik pemirsa LKC TV dimanapun berada, menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di channel LKC TV. Perbincangan akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pondok Pesantren Islam Pesantren LKC dan pemirsa LKC TV. Alhamdulillah, saya ada di lantai 2 Masjid LKC yang kita bangun. Ukuran masjid ini insya Allah 30 kali 40 dan insya Allah akan dibangun 3 lantai. Saat ini masjid ini baru sampai menyelesaikan dan proses finishing di lantai yang pertama. Lantai kedua dan lantai ketiga masih proses, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita semua dalam rangka melanjutkan pembangunan masjid ini. Perlu saya sampaikan bahwa pembangunan masjid ini semua dari wakaf, sodako, infak para jamaah semua. Jadi oleh karenanya insya Allah masjid yang kita bangun ini akan menjadi investasi besar kita semua ketika nanti kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Saudara, ma'asyiral muslimin, keluarga besar LKC dan seluruh pemirsa LKC TV dimanapun berada, tidak ada yang sia-sia apapun yang kita kirimkan berupa wakaf, sedekah, infak untuk pembangunan masjid ini. Oleh karenanya kami masih berharap terus kepada para jamaah, keluarga besar pondok dan pemirsa LKC TV untuk terus bersama-sama melanjutkan pembangunan masjid ini, karena insya Allah asas manfaatnya sangat besar. Jadi insya Allah tidak kurang dari hampir 1000 orang tiap hari. Masjid nanti akan ditempati oleh santri, ustadz dan karyawan serta sebagian jamaah untuk melaksanakan ibadah setiap hari. Digunakan untuk kegiatan pengajian, untuk ta'lim, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi insya Allah apa yang Bapak Ibu Saudara semua titipkan berupa wakaf, sedekah dan infak di pondok untuk pembangunan masjid ini, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah rumah bangunan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan untuk kita semua di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezeki Bapak Ibu semua dan segala urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga semuanya, dan sedekah, infak dan wakaf Bapak Ibu Saudara kami tunggu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa LKC TV dimanapun berada, terima kasih masih bersama kami dalam diskusi bertemakan meraih omset dari rumah di masa pandemi COVID-19. Baik, saya akan kembali ke Ustadz Khairul terlebih dahulu. Ustadz Khairul, LKC Investama yang selama ini produk-produknya itu banyak dipasarkan kepada para santri, kan begitu. Nah, sementara kan sekarang santri kita ya karena wabah ini mereka harus liburan begitu. Nah, bagaimana kemudian LKC Investama tetap bisa survive juga ini, usaha tetap berjalan dan menghasilkan profit gitu. Bagaimana? Gini, kalau di LKC Investama itu kan ada beberapa unit usaha, diantaranya itu minimarket, terus sama rumah roti. Nah, untuk yang minimarket otomatis kita lockdown. Jadi kita lockdown, kita tutup, dan barang-barangnya kita alihkan bukan ke profit, bukan ke materi hasilnya, tapi kita jadikan pahala. Jadi kemarin itu barang-barang Elmat, karena santri-santri pulang, barang-barangnya kita kemasi, kita bagikan kepada warga sekitar pesantren. Jadi kan banyak orang-orang nggak mampu, banyak juga anak-anak yatim piatu, itu kita kasih itu barang Elmat itu kita bagikan semuanya, baik ke warga sekitar maupun yang kepada yang berdampak. Itu untuk yang LKC yang Elmat. Namun untuk yang di rumah roti, karena ini masih bisa produksi, kita kemarin juga tetap produksi, yaitu untuk membuat parcel. Buat parcel juga untuk kebutuhan lebaran. Nah, karena lebaran itu juga masih butuh roti. Ada butuh kokis, itu banyak yang roti kering itu kita produksi. Tetap kita produksi dan kita jualkan, kita pasarkan kepada yang membutuhkan untuk lebaran ini. Jadi kalau pemirsa LKC TV di mana berada masih membutuhkan kue lebaran, rumah roti masih menyiapkan semuanya, itu masih ada. Jadi ini Ustaz, kiat kita. Jadi kalau yang selama ini rumah roti itu memproduksi roti untuk konsumsi santri, karena santrinya pulang di lockdown, nah rumah roti tetap produksi supaya tetap berkarya dan mempunyai produknya tetap jalan. Kita beralih. Ya, ini di inovasi paket ini. Ini kita inovasi di sini, kita menginovasi barang kita. Jadi kita yang biasanya itu kita hanya langsung ke santri, sekarang kita kemas, kita buat kue lebaran. Banyak kita punya produk ini, ada nastar, ada kastengel, ada apa namanya itu, banyak tuh namanya. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Dan kemarin juga buat parcel kita kurang lebih sudah yang kita bagikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan sekitar pesantren itu. Kemarin sudah ada kurang lebih 200 parcel yang sudah kita kirimkan, dan insya Allah masih ada lagi gitu parcel itu. Jadi bisnis tetap jalan. Sekalipun santrinya tidak ada, ya kita beralih ke parcel, beralih ke kebutuhan lebaran. Itu yang dilakukan oleh LKC Investama, sehingga tetap jalan gitu. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita kembali ke Coach Ridwan. Iya, monggo. Ya. Coach Ridwan, masih mendengar suara saya, Coach? Alhamdulillah masih. Iya, Coach Ridwan, ini dilihat dari namanya SBC. Ini kan berarti pengusaha-pengusaha di sini bukan hanya mengejar kesuksesan, tetapi juga keberkahan begitu. Nah, ini kalau melihat ini yang sudah terjadi sekarang kan SBC sudah menjalin kerjasama dengan LKC dalam rangka pembangunan pesantren di Lombok ini. Nah, ini bagaimana cara Coach untuk bisa menggerakkan anggota-anggotanya agar mereka pun juga memiliki semangat begitu, selain dalam berbisnis, mereka juga punya semangat dalam berinfak dalam dunia dakwah ini, Coach. Silakan. Ya, tentu kalau kita bicara tentang bisnis tidak bisa terlepas dari yang namanya rezeki. Nah, di SBC kita coba mengurai. Selama ini banyak pengusaha, entrepreneur itu hanya fokus dengan uang, bahwa bisnis mencari uang gitu. Tapi kita di SBC kita coba memberikan pemahaman lebih luas bahwa bisnis itu kita tidak hanya sekedar mencari uang, tapi kita juga mencari yang namanya rezeki sebenarnya. Nah, rezeki tentu rezeki yang berkah.
Nah, ketika kita bicara konteksnya rizki itu banyak gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar uang saja. Nah, tentu kita ingin dilapangkan rizkinya. Nah, salah satu caranya agar kita bisa lebih lapang dalam konteksnya rizki, ada satu transaksi yang tidak akan pernah rugi. Gitu ya. Saya selalu menyampaikan bahwa ada transaksi yang tidak akan pernah rugi. Transaksi apa yang kita tidak akan pernah rugi? Yaitu transaksi dengan Allah. Gitu. Kalau kita berbisnis dengan Allah, ya itu insya Allah kita nggak akan pernah rugi. Ya. Nah, artinya apa transaksi dengan Allah? Ya kita zakat, infak, sedekah gitu ya. Jadi kita menjadikan, kalau di SBC saya menyampaikan bahwa bisnis itu harus menjadi kapal perang kita untuk mencari ridho Allah. Nah, jadi hasil dari kita berbisnis itu harus bisa mengantarkan kita ke surga gitu. Nah, sehingga salah satu caranya adalah menafkahkan sebagian rezeki kita, karena di Al-Quran banyak sekali disampaikan tentang hal itu. Nah, ini dalam setiap kegiatan itu kita coba untuk mengajak teman-teman, ayo kita bagaimana berbisnis ini biar berkah. Salah satunya adalah luruskan niat berbisnis adalah mencari ridha Allah, menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Nah, ini kita di tengah COVID ini pun masih jalan. Jadi kita proses pembangunan di Lombok sudah berjalan, walaupun kemarin memang sempat pada saat proses pembangunan karena beberapa tim tenaga ahlinya dari Jawa sempat terhenti sejenak. Ya mungkin kita tetap harus menghargai yang di sana karena ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk kita tidak bisa melanjutkan dulu, tapi penggalangan dana tetap lanjut. Proses pembangunan kita harapkan juga masih tetap bisa berlanjut terus gitu ya. Nah, dan selain itu kita di SBC juga ada gerakan nasional untuk penanganan dampak COVID. Kita ada pembagian makanan, Pak Iwan juga terlibat gitu ya, bagi-bagi makan. Terus kita juga ada pembagian masker, hand sanitizer, kita ada pembagian APD ya kepada tenaga medis, dan juga ada pembagian probiotik untuk teman-teman untuk meningkatkan imunitas kita bisa melawan corona. Nah, itu kita galang terus agar apa? Walaupun kita itu dalam kondisi sempit, bagaimana kita tetap terus bisa ikhtiar untuk berbagi. Nah, karena apa? Karena yang kita cari adalah kelapangan rezeki dari Allah, bukan hanya uang semata. Baik, terima kasih Coach. Ini barangkali kita kembali kepada permasalahan dunia bisnis Coach ya. Kalau tadi disampaikan barangkali pengalaman Pak Iwan gitu. Nah, kalau kita melihat barangkali sekarang teman-teman yang sangat terpukul sekali itu adalah mereka yang bergelut dalam dunia pariwisata ini barangkali, atau mungkin travel begitu. Nah, ini kira-kira bagaimana saran Coach Ridwan agar mereka pun juga bisa tetap survive gitu, tidak sampai kemudian mereka terpuruk dengan bisnisnya gitu. Bagaimana Coach? Ya, hari ini saya menjadi konsultan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi betul sekali, industri pariwisata sangat terpukul ya. Industri pariwisata, mall, dan lainnya itu semuanya terpukul dengan luar biasa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan pada saat saya menyampaikan slide, itu ada bisnis-bisnis yang memang dia potensialnya loss, potensialnya drop gitu. Tapi ada bisnis yang dia potensialnya naik. Maka teman-teman yang punya bisnis dalam konteksnya kayak pariwisata dan yang lainnya, ibaratnya kapalnya nggak jalan, ya kita pivot dulu, kita keluarkan sekoci, kita kerjakan bisnis yang bisa menyambung hidup dulu. Dan tidak perlu membuat rencana jangka panjang. Artinya buat aja rencana jangka pendek, 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu. Jadi yang tadinya misalnya bisnisnya di bidang pariwisata, contohnya kayak tadi saya nyuplai oleh-oleh ke tempat wisata, ya berganti dulu produknya. Akhirnya ganti menjadi buat kue kering untuk lebaran. Misalnya ada yang punya persewaan, misalnya tadinya kendaraan, ya yang sekarang akhirnya kendaraannya tidak bisa dipakai untuk travel atau shuttle karena permintaannya rendah. Ya mungkin bisa sementara dirubah dulu menjadi kerjasama sama kurir kargo untuk pengantaran alat-alat kesehatan dan juga sembako. Itu masih bisa diperbolehkan jalan gitu ya. Nah, yang punya tempat-tempat wisata ya sementara mungkin harus istirahat sejenak gitu ya. Artinya tidak bisa beroperasional dulu ya. Tapi harus bisa mencari peluang-peluang baru yang kira-kira potensinya tadi yang rising. Rising itu tadi apa? Makanan seperti frozen dan seterusnya tadi ya. Nah, tadi sudah ada beberapa kategori. Jadi intinya ini adalah ujian. Dan dalam ujian ini kita harus naik kelas. Di sini kita akan dibedakan mana pengusaha yang benar-benar tangguh, mana pengusaha yang sebenarnya ya kaleng-kaleng lah atau yang abal-abal gitu ya. Nah, ini yang harus benar-benar kita coba ikhtiarkan. Semoga kita menjadi golongan yang Allah beri pertolongan. Ya, baik. Begini, ini bagi UMKM ini ya, barangkali stimulus berupa penundaan atau pengurangan pajak
itu diharapkan bisa mengurangi beban mereka. Nah, ini menurut Coach Ridwan, apakah ini efektif, Coach? Ya, bagi UMKM misalnya kita ada saat ini ada penundaan pajak atau bulan itu sebagai satu stimulus, tapi hanya salah satu ya dari semua instrumen. Saya malah lebih menghimbau kepada UMKM jangan terlalu bergantung dengan eksternal, gitu. Tapi bagaimana kita menguatkan internal. Jadi kalau dari eksternal misalnya ada bantuan, pemotongan pajak, ada stimulus ini, ada stimulus apa, ya diterima saja sebagai ya berkah juga gitu. Tapi kita harus menguatkan, di dalam ini kita harus solid gitu ya. Di dalam ini kita harus menguatkan gitu. Saya di grup perusahaan saya sendiri itu karyawan hampir 100-an orang gitu ya, baik itu yang di kuliner, ada yang di dunia yang di bisnis consulting maupun yang di kebun, dan juga ada ustazah yang di rumah tahfiz. Ini dampaknya di setiap bisnis beda-beda. Tapi apa yang saya sampaikan bahwa internal di dalam perusahaan kita sendiri kita harus kuat gitu. Kita harus kuat, jangan terlalu bergantung dengan orang di luar sana gitu. Akhirnya apa? Akhirnya yang nggak bisa berpendapatan kita minta jadi reseller, jadi jualan juga produk-produk yang ada gitu. Jadi penguatan ke dalam itu akan jauh lebih kuat daripada kita bergantung dengan luar. Seandainya memang ada stimulus, ya kita nikmati saja gitu. Tapi itu bukan menjadi satu tujuan utama. Bagi UMKM tetap harus fokus bagaimana menciptakan cash flow agar kita masih bisa survive dalam kondisi seperti sekarang. Efisiensi, tunda dulu hal-hal yang tidak penting, bagaimana kita punya cash flow untuk kita bisa benar-benar survive sampai ini semua selesai. Paling tidak, ya menurut saya sih kita harus punya saving untuk 3-4 bulan ke depan untuk operasional perusahaan kita. Ya, baik. Sekarang saya kembali ke Pak Iwan di Bandung. Pak Iwan masih mendengar suara saya, Pak Iwan? Masih, Pak. Ya, Pak Iwan, bisa dibagikan tips kepada pemirsa semua ini, bagaimana upaya-upaya untuk bisa menjaga hubungan dengan pelanggan, Pak Iwan, agar mereka tetap setia menggunakan produk kita. Silakan, Pak Iwan. Kalau kami melakukan, ada 2 hal yang kami lakukan tuh. Pertama, customer itu yang sekarang itu yang sampai saat ini itu 55 orang, 55 customer, itu selalu kita tiap hari kita berikan informasi yang baru, termasuk open order untuk pemesanan H-1 Lebaran. Itu udah numpuk, alhamdulillah udah masuk pesanannya itu. Yang kedua itu kita tiap seminggu sekali itu customer yang 200 catering itu kita say hello. Kita say hello dengan mereka. Kita juga mempunyai produk-produk à la carte yang ada sekarang, itu kita jalin terus. Nah, ada beberapa hal yang cukup menarik. Itu kadang-kadang kan yang namanya pelayanan itu tidak 100% bisa memuaskan. Nah, kadang-kadang ada customer begitu pertama kali komplain, Pak, ininya perkedelnya kok gini ya, alasannya. Nah, jadi komplain itu sebenarnya merupakan suatu peluang buat kita untuk lebih dekat dengan konsumen. Jadi contohnya dia tidak puas dengan perkedel, besoknya saya kasih perkedel itu gratis, sebenarnya kayak gitu. Atau dia sukanya apa, kita kasih makanan gratis. Ini dikirim contohnya, dia tuh sukanya contohnya gulai daun singkong. Kita kirim gulai daun singkong, ini dikirim gini-gini, buat pesta gitu. Itu alhamdulillah menjawab, dan itu dilakukan selama waktu menjalankan catering. Terkadang si customer atau perusahaan itu komplain terhadap suatu makanan, itu justru peluang kita untuk lebih meraih simpati si customer itu sendiri. Alhamdulillah beberapa kali komplain justru bukannya kita dilepas, malah kita menambah order. Pengalaman waktu catering ini juga sama, saya praktekkan ke customer yang jadi dengan customer catering kita tetap say hello seminggu sekali. Malah ada beberapa customer contohnya minta dibikinkan rendang, Pak Iwan bikinin rendang dong buat cadangan saya 2 kilo, karena saya jual rendangnya kiloan ya, 2 kilo, meskipun jauh ya kita antarkan gitu ya. Jadi dengan customer yang lama kita masih tetap kontak gitu ya, masih tetap
kita kasih informasi segala macam. Dengan customer yang sekarang ini kita lebih intent. Itu kan yang saya lakukan saat ini. Ya, baik Pak Iwan, terima kasih. Kembali ke Ustadz Khairul. Ustadz, kalau menurut Ustadz, siapa kira-kira yang paling berperan dalam membuat iklim usaha di Indonesia ini kembali lebih baik? Jadi gini, Ustadz, supaya bisa lebih baik yang punya peran itu masing-masing individu pengusaha itu sendiri. Jadi kalau pengusaha itu gak bisa mengandalkan faktor eksternal. Faktor eksternal itu hanya stimulus saja. Jadi sebagai pengusaha itu ketahanan dari dalam. Sampai ketahanannya sampai di mana kemampuan pengusaha itu berinovasi. Jadi usaha bermasalah itu bukan usahanya yang bermasalah sebetulnya, itu pengusahanya. Karena apa? Karena katakanlah orang usaha ayam goreng bangkrut, di sisi lain orang usaha ayam goreng itu bangkit jaya gitu. Nah sekarang bukan usahanya yang bermasalah, tetapi pengusahanya. Nah pengusahanya inilah jadi untuk yang mempengaruhi iklim usaha ini itu ya pengusaha masing-masing itu. Artinya siapa yang mampu berinovasi gitu. Siapa yang mampu berinovasi dan bersinergi, dialah yang akan menang. Nah karena kalau tidak bisa bersinergi dan inovasi dalam produk apapun, ya siapapun dia nggak akan menang dengan jangankan ada badai seperti ini, dalam kondisi tenang pun dia nggak akan bisa bertahan. Nah jadi dalam situasi apapun, orang yang mempunyai jiwa inovasi dan bersinergi dengan yang lainnya, insya Allah akan selalu menang. Nah ini Ustaz. Nah ini yang bisa menjadikan iklim usaha ini bangkit kembali, yaitu ya pengusaha itu sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Khairul. Saya kembali kepada Coach Ridwan. Coach Ridwan. Siap. Ya, Coach Ridwan, kalau kita melihat kejadian pandemi COVID-19 ini, barangkali memang banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Menurut Coach Ridwan, kalau nanti setelah wabah COVID-19 ini berakhir gitu, apakah akan terjadi perbedaan yang sangat besar dalam dunia usaha? Atau tetap sama saja sebelum adanya wabah ini? Menurut Coach gimana? Ya, prediksi saya pasti akan ada yang namanya new normal. New normal itu adalah satu kenormalan baru gitu ya, satu kondisi baru yang terjadi setelah kondisi COVID ini. Jadi pasti setelah ini dunia usaha itu pasti berubah gitu. Seperti sebelum 98 sampai after 98 gitu, sebelum terjadinya krisis moneter dan setelah krisis moneter, Indonesia secara landscape bisnis berubah. Nah sekarang kalau kita melihat, saya rasa juga sama. Setelah after dari COVID ini pasti akan ada perubahan iklim bisnis, iklim usaha gitu. Kenapa? Karena customer behavior-nya berubah, perilaku konsumen berubah. Maka kemungkinan besar nanti orang akan mulai berpikir untuk menjaga social distancing, jarak, mulai aware dengan kebersihan gitu ya. Nah pasti nanti akan ada tuntutan-tuntutan baru gitu. Nah, sudah ditambah dengan ada dunia internet, ada anak milenial, ditambah lagi dengan COVID, maka kemungkinan besar setelah tahun 2020 ini, 2021-2022 ke depan, kemungkinan besar iklim akan berubah. Tapi ini bukanlah satu tragedi, tapi ini adalah satu peluang. Jadi yang harus kita yakini bahwa kondisi seperti sekarang, krisis ini adalah peluang yang akan melahirkan pemenang-pemenang baru. Kenapa? Karena semua saat ini, baik pengusaha besar, baik pengusaha menengah, baik usaha kecil, semua kayak di restart, kayak masuk pit stop, mulai lagi dari awal. Yang tadinya balapan sudah di depan, ada di tengah, ada di belakang, karena hujan, itu sekarang masuk pit stop semua, harus ganti dari ban kering jadi ban basah. Nah ini adalah kesempatan kita untuk colong start lagi, ini kesempatan kita untuk bisa mengalahkan pemain-pemain yang besar. Tadi di slide saya tunjukkan, bahkan KFC aja sampai turun pinggir jalan jualan kayak kaki lima gitu. Artinya apa? Sekarang semua usaha itu mengalami kondisi yang sama, dan ini adalah kesempatan UKM untuk bisa mengambil peran gitu. Seperti krisis-krisis sebelumnya, selalu akan lahir pemenang-pemenang baru setelah dari pandemi ini. Maka jangan lihat pandemi ini sebagai satu yang negatif, lihatlah ini sebagai peluang.
not a tragedy, is an opportunity. Jadi ini bukanlah sebuah tragedi, tapi ini adalah sebuah peluang. Ya. Ini yang harus kita sikapi sebagai pelaku usaha atau pelaku ekonomi. Ya, begitu. Baik, Coach. Ini tidak terasa, Coach, ya. Kita sudah hampir 1,5 jam ini berdiskusi. Barangkali ini terakhir, Coach. Apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan kepada para pelaku usaha agar mereka ini kemudian, ya terutama yang terpuruk ini, bisa bangkit dari keterpurukan? Silakan, Coach. Sahabatku sekalian, semua pemirsa dimanapun Anda berada, kondisi seperti sekarang kita tidak perlu terlalu sedih dan terpuruk. Kenapa? Karena saya pernah ingat, saya dulu pernah bangkrut beberapa kali di usaha saya, dan pada saat bangkrut itu bangkrutnya sendirian, gitu, nggak ada temennya. Dan itu sangat ibaratnya membuat kita terpukul, ya. Tapi kondisi hari ini tuh yang mengalami kondisi kayak kita tuh banyak orang, gitu. Jadi jangan bersedih, karena apa? Karena temannya banyak. Karena banyak orang yang mengalami hal yang sama dengan kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Satu, poin pertama, bergantunglah kepada Allah. Kenapa? Yang pertama dibenerin dulu adalah iman kita dulu, belief kita, keyakinan kita bahwa Allah yang maha menyelesaikan semua hal ini. Kalau kita yakinnya sudah sama Allah, bahwa ini datang dari Allah dan Allah yang akan menyelesaikan, ini adalah ujian untuk kita memperbaiki diri kita, maka baru kita masuk yang kedua. Yang kedua, ini adalah ujian naik kelas. Jadi ini datang dari Allah, kita yakin ini ujian naik kelas. Maka apa? Ayo perbaiki diri, siapkan diri kita untuk kita bisa naik kelas, ya. Karena apa? Karena jangankan kita, seluruh dulu kalau kita dengar cerita, kita pelajari lagi sirah Rasulullah pun, nabi-nabi yang lain pun pernah dalam masa-masa di mana masa krisis yang harus benar-benar bagaimana kita mencontohnya untuk memperbaiki kualitas diri kita. Dan yang ketiga, ayo ketuk pintu-pintu langit. Ayo, mari kita berbagi di saat lapang maupun di saat sempit. Gitu. Nah, terutama di saat sempit ini, ayo kita perbaiki lagi, ketuk pintu-pintu langit. Zakat, infak, sedekah kita keluarkan semua, agar apa? Agar semoga Allah datangkan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, ingat, ibaratnya kita kemarin itu adalah siang, sekarang ini adalah malam. Dan di malam-malam, di dalam malam kita bisa melihat bintang-bintang bersinar dengan terang. Di dalam krisis kita bisa melihat siapa tim kita yang star, yang bersinar, siapa tim kita yang dia nggak bagus. Dan kita bisa melihat semuanya sekarang. Dan kalau malam itu pasti akan berganti dengan siang, maka insya Allah pandemi pun akan segera selesai, akan berganti dengan kondisi normal yang baru. Dan saya doakan semoga seluruh pemirsa yang menyaksikan akan menjadi orang-orang yang bisnisnya menjadi bisnis-bisnis yang akan bertumbuh dan berkembang setelah pandemi ini selesai. Insya Allah itu, ya. Dari saya mohon maaf apabila selama menyampaikan tadi ada salah, saya mohon dimaafkan, mohon ridhonya. Itu dari saya kembalikan kepada moderator, kepada studio. Terima kasih Coach Ridwan, pemirsa LKC TV dimanapun berada. Tidak terasa sudah 1,5 jam kita berdiskusi bersama narasumber kita. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Coach Ridwan Abadi di Malang, Jawa Timur.